Oktober itu menjadi tiga hal penting buat kami gitu ya. Pertama, ulang tahun dari ibu saya. Yang kedua, tanggal pernikahan saya dengan Sarwenda. Yang ketiga, menjadi tanggal untuk konser tunggal pertamanya anak saya, menjadi ceritanya dia nanti untuk ke depan. Atau konser ini menjadi kado? Nggak ada, tidak ada treatment untuk anniversary ya, pure untuk Onyo karena bisa dibilang ayah ini udah mengorbankan seluruh jiwa raganya, bahkan lagi kondisi yang memang masih belum pulih gitu, tapi tetap mensupport kegiatan yang memang Onyo inginkan gitu. Ini kan menjadi wujud impian Onyo gitu, menggelar konser tunggal gitu. Onyo melihat perjuangan atau ini ayah sulit buat Onyo seperti apa? Ya pastinya aku bersyukur punya ayah, bersyukur punya bunda, bersyukur punya banyak orang yang sayang sama Onyo. Aku selalu doa sama Tuhan semoga mereka selalu ada di samping Onyo gitu, karena tanpa mereka Onyo juga nggak bisa seperti ini. Nah, Onyo pengen membuat apa yang ayah udah kasih ke Onyo itu akan Onyo pegang sampai Onyo bisa menjadi anak yang sukses. Ben, kan bisa dibilang kan ini kan Betran itu anak pertama laki-laki gitu. Kepercayaan Ben sendiri dari segala aspek untuk Betran sendiri itu apa sih? Mungkin kepercayaan Ben itu mungkin seberapa besar gitu untuk semua aspek dari segala sekolah, karir, sampai kadang juga ke kantor suka diajak segala macam gitu. Banyak yang beranggapan kalau ini nih penerusnya dari Kobe. Itu gimana sih Kobe? ya namanya anak sudah pasti ya akan meneruskan usaha keluarganya ya, orang tuanya gitu. Tapi kalau di luar itu ya Onyo adalah kakak pertama untuk adik-adiknya gitu. Kesiapan Onyo untuk lebih dewasa, bijaksana dan menjadi pendengar yang baik untuk adik-adiknya ya. Talia punya cerita sendiri ngadu ke kokonya, Tania punya cerita sendiri ngadu ke kokonya. Jadi Onyo itu ya harus bisa ada di posisi dimana tidak membela kanan kiri, tapi dua-duanya juga merasa nyaman cerita sama kakaknya. Jadi saya ajarkan dia bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di adik-adiknya gitu. Jadi kan nggak mungkin Onyo membela Talia, nanti Tanianya bete, bela Tania nanti Talianya cemburu gitu. Jadinya buat saya ya tetap harus kokonya harus jadi idola dua adiknya. Jadi Onyonya harus bijaksana. Nah, bijaksana yang diberikan sama Onyo itu yang saya ajarkan dia adalah ya menjadi pendengar yang baik untuk adik-adiknya dan terus harus berusaha apa yang menjadi ketidakcocokan pendapat ya Onyo harus yang menyatukan kembali dengan cara apapun. Kadang-kadang dia punya cara untuk bisa ngasih hadiah untuk adik-adiknya sampai akhirnya adik-adiknya lupa sendiri kalau lagi ada selisih, nggak tahu udah main lagi gitu ya. Caranya masing-masing lah untuk kakak untuk bisa menyelesaikan apapun itu. Ya? Kok kabarnya kan juga di acara tunggal ini nih nanti kan bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Ruben juga gitu. Mungkin ada spesial apa juga nanti mungkin di acara itu? Nggak ada yang spesial. Usia pernikahan udah ke-8 nggak ada yang spesial lah. Saya sama Sarwenda hanya fokus untuk membesarkan anak-anak kami ya. Kami fokus dengan apa yang lagi dijalanin. Jadi tanggal 22 Oktober itu menjadi tiga hal penting buat kami gitu ya. Pertama, ulang tahun dari ibu saya. Yang kedua, tanggal pernikahan saya dengan Sarwenda. Yang ketiga, menjadi tanggal untuk konser tunggal pertamanya anak saya, menjadi ceritanya dia nanti untuk ke depan. Atau konser ini menjadi kado? Nggak ada, tidak ada treatment untuk anniversary ya, pure untuk Onyo karena saya juga di sana kerja. Dan kalau Onyo itu dia yang ditanyakan ada adik-adiknya datang atau enggak ya, saya takutnya jamnya terlalu malam ya, jadi untuk adik-adiknya juga susah. Tapi nggak tahu juga kalau ngeliat kokonya tampil mungkin akan lebih semangat. Jadi kita lihat aja nanti untuk adik-adiknya gitu. Tapi kalau bundanya sudah pasti hadir. Nah, adik-adiknya ini saya takutnya kan kalau tengah-tengah tiba-tiba adiknya pulang, mau pulang sama siapa kan? Bingung lah, ya kan? Ibunya pulang, ntar Onyo celingak-celinguk. Bapaknya pulang, Onyo celingak-celinguk gitu. Jadi makanya saya lagi pikirkan dengan matang-matang dulu.
Oke, Coach, sukses. terakhir kok Ya. kondisi kesehatan Koko sendiri udah membaik Eh, saat ini? Membaik selalu menjadi doa buat saya, dari saya juga yang saya ucapkan. Tapi saya bersyukur punya adik yang luar biasa sekali yang selalu mendampingi saya dalam berobat gitu ya. Karena memang dalam 1 bulan sekali saya masih harus terus check up gitu. Kebetulan saya berbentur bahasa ya, jadi harus ada translator ya, dan yang menjelaskan semuanya. Makanya saya hanya terima rapi, misalnya hari ini ada Zoom, dokter mau ngecek lewat Zoom gitu ya. Orang saya cuma ngasih handphone, saya cuma gini doang. Jadi saya udah nggak ngerti. Jadi sampai sana semuanya udah dia yang ngurus semuanya sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.